kasih telah mampir di channel saya. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai jenis-jenis asuransi, terutama di asuransi kendaraan, yaitu kendaraan roda 4. Ya, di dalam video ini nanti saya akan menjelaskan asuransi, jenis-jenis asuransi apa saja dan apa saja yang di-cover di asuransi kendaraan tersebut. Jadi jangan sampai misalkan Anda salah memilih asuransi untuk jenis-jenis kendaraan, khususnya kendaraan roda 4 Anda saja. Dan yang seperti kita ketahui bahwa asuransi itu seolah-olah kita membeli suatu hal yang memang ketidakpastian, ya, membeli ketidakpastian, yaitu karena diibaratkan pepatah kita itu sedia payung sebelum hujan. Jadi setidaknya jika kita menggunakan asuransi, apapun kemungkinan yang akan terjadi 1 tahun ke depan itu akan setidaknya kita akan tenang, karena aset kita, kendaraan kita itu tercover oleh asuransi. Sekalipun kita tidak pernah klaim atau tidak mengalami kerugian, ada nilai plus atau nilai tambah yang kita dapatkan, yaitu rasa tenang di kehidupan kita, ya. Oke, pertama kita jelaskan dulu mengenai rincian asuransi. Pertama, di asuransi, khususnya kita di asuransi kendaraan, ya. Untuk asuransi kendaraan ini yang harus kita ketahui pertama yaitu ada asuransi TLO atau asuransi kehilangan saja. Apa sih asuransi TLO atau asuransi kehilangan saja? TLO di sini berarti asuransi ini sesuai namanya kehilangan saja, yaitu hanya mengcover kehilangan. Jadi kendaraan yang diasuransikan TLO itu berarti yang di-cover itu hanya kehilangan saja. Jadi ketika Anda mengalami kecelakaan atau kerusakan, itu tidak akan tercover. Jadi karena hanya mengcover kehilangan, atau selain kehilangan, untuk TLO ini bisa juga mengcover kerusakan di atas 75%. Jadi selain kehilangan, mau kendaraan Anda apabila mengalami kecelakaan dan setelah diestimasi oleh pihak bengkel, kerusakan tersebut perbaikannya itu adalah sebesar 75% ke atas, nah itu bisa di-cover juga dengan asuransi TLO tersebut. Oke. Kemudian yang kedua itu ada asuransi komprehensif. Di sini asuransi komprehensif apa sih yang di-cover? Pertama, TLO tadi, yaitu kerusakan dan kerusakan di atas 75% dan juga kehilangan. Kemudian kerusakan kecil yang diakibatkan eksiden. Misalkan saya contohkan, saya bawa mobil, tanpa sengaja mobil tersebut nyerempet trotoar atau menyerempet kendaraan lain. Nah, mobil kita di sana, baret-baret pada mobil kita, pada bumper atau pada pintu, pada bagian kendaraan lainnya itu bisa di-cover, bisa diperbaiki oleh asuransi tersebut. Kemudian ternyata mobil saya misalkan penyoknya tuh karena terbentur ketika mengeluarkan dari garasi mobil, itu terbentur pada pagar rumah. Itu bisa juga di-cover oleh asuransi. Tapi misalkan ada kasus yang lainnya, misalkan mobil saya penyok, bagian kap mesinnya penyok. Nah, bagian penyoknya tuh kenapa? Karena kejatuhan batang pohon ketika saya melintas di jalan. Nah, itu pertama, itu otomatis tidak akan di-cover, karena dalam asuransi harus diketahui bahwa bukan kerusakannya yang di-cover, tapi penyebab utama dari kerusakan tersebut yang di-cover. Nah, yang di sini kenapa tidak di-cover ketika kejatuhan pohon? Nah, yang tidak di-cover itu karena pertama, pohon tersebut jatuh itu sesuai kejadian penyebab utamanya, misalkan karena angin topan. Pada saat tersebut terjadi angin topan, hujan badai juga, kemudian yang mengakibatkan jatuh ranting atau misalkan dahan pohon yang mengakibatkan menimpa bagian mobil kita dan penyok. Nah, itu tidak di-cover karena penyebab utamanya itu bukan eksiden seperti kecelakaan biasa, tapi eksidennya itu karena memang bencana alam. Seperti bencana alam di sini, bencana alam ya angin topan dan lain sebagainya, ya itu tidak di-cover untuk
asuransi komprehensif ini. Kemudian yang ketiga ada juga asuransi all risk. Sesuai namanya, all risk berarti segala resiko, segala kejadian, segala apapun berarti di all risk ini ditanggung, termasuk yang tadi TLO, kehilangan atau kerusakan di atas 75%, dan juga misalkan komprehensif kejadian kecelakaan baret-baret kecil yang misalkan menyerempet dan lain sebagainya, yang tadi nomor 1 dan 2 itu di cover, ditambah juga dengan perluasan. Nah, di all risk ini perluasannya misalkan ada perluasan gempa bumi, ada gunung meletus, ada tsunami, huru-hara, sabotase, kemudian banjir, badai, dan hujan es dan lain sebagainya. Nah, termasuk yang tadi ketika kejadian yang pertama tadi ada kendaraan yang memang tertimpa pohon di jalan itu, penyebab utamanya pohon tumbang itu atau pohon jatuh itu karena misalkan badai atau angin puting beliung. Nah, apabila Anda menggunakan asuransi all risk ini, otomatis akan di cover karena memang sudah include semua kejadian apapun itu. Nah, dari semua itu, dari jenis-jenis asuransi kendaraan tersebut harus kita ketahui bahwa dari semuanya itu ada beberapa yang memang tidak sama sekali di cover oleh asuransi, bahkan asuransi manapun. Mungkin ada beberapa asuransi yang memang mengcover, tapi ya tidak semua, karena memang ini sangat riskan sekali. Contohnya yang memang tidak di cover di asuransi itu, pertama itu karena hipnotis. Misalkan saya contohkan, kita berkendara di jalan raya, kemudian kita menyerahkan dengan tidak sadar, menyerahkan mobil dan kunci kita kepada orang yang menghipnotis kita. Nah, itu tidak di cover oleh asuransi manapun. Biasanya memang tidak cover untuk klaim karena kehilangan karena yang hipnotis ini, karena memang hipnotis ini sangat sulit sekali dibuktikan secara hukum, secara kriminal, karena kita tidak bisa membuktikan benar atau tidaknya ini dihipnotis, karena ya secara pemikiran kita memang kita ngasih kunci dan mobil itu waktu ya kan, kayak kita bisa saja orang itu bohong bahwa sebenarnya mobil itu ada, tapi kita bilangnya hipnotis kalau misalkan di cover. Jadi untuk hipnotis ini tidak di cover. Dan kedua juga yang tidak di cover itu karena penggelapan. Penggelapan di sini saya contohkan, misalkan mobil saya disewakan kepada si A, kemudian si A itu membawa kabur kendaraan saya, entah sudah berbulan-bulan membawa kabur kendaraan saya, dan memang tidak kembali. Ketika saya klaim itu otomatis ditolak oleh pihak asuransi manapun, karena memang secara langsung, secara sadar kita menyerahkan kunci mobil, menyerahkan STNK, menyerahkan kendaraan tersebut kepada tersangka, ya itu tidak bisa di cover, ya tidak bisa di cover. Itu adalah pengecualian. Kemudian ada lagi pengecualian seperti misalkan pertama kerusakan pada bagian-bagian tertentu, seperti misalkan pelek, bagian ban juga, itu misalkan ada kerusakan di hanya bagian pelek dan ban saja, itu adalah pengecualian. Kecuali misalkan kerusakannya itu memang satu kejadian dengan bumper, atau misalkan dengan bagian pintu dan bagian lainnya yang mengakibatkan si pelek dan ban juga ikut rusak, nah itu masih bisa di cover. Tapi kalau hanya kerusakannya hanya bagian velg dan ban, itu adalah bagian pengecualian dalam asuransi. Oke, itu penjelasan mengenai asuransi. Kemudian sekarang